sebagai salah satu desa yang menjadi korban kejahatan para perampok dan dari ketidakadilan para penguasa. Desa ini menjadi desa dengan tingkat kejahatan yang tinggi seperti perampasan harta benda, pembantaian orang yang tidak bersalah, dan penculikan para gadis-gadis untuk dijadikan budak pelayan, pemuas nafsu para orang-orang yang rakus seperti para warga lainnya, kakek, ayah dan ibunya. Joko juga salah satu dari banyaknya korban yang terbunuh akibat membela diri dan melawan para penguasa yang rakus, serta sewenang-wenang terhadap orang yang lemah. Entah sampai kapan penderitaan penduduk desa ini akan berakhir, dan adakah seseorang kesatria yang ditakdirkan sebagai penyelamat dan pembasmi keangkara, murka, serta ketidakadilan di desa itu. Pada suatu malam yang menjelang pagi berkokoklah suara ayam jantan dan disusul suara azan subuh yang telah berkumandang dengan seketika menghentikan seorang nenek tua yang sedang bermunajat kepada Sang Pencipta di keheningan malam sunyi. Joko, ayo bangun cu. Bangun sholat subuh dulu. Ayo cepat bangun cu. Ucap nenek sambil membangunkan Joko yang sedang lelap tidur. Iya nenek, tapi Joko masih ngantuk. Ucap Joko kepada sang nenek. Kan sudah nenek bilang jangan tidur terlalu kemalaman, nanti dibangunkannya susah. Ucap nenek kepada Joko yang masih setengah tidur itu. Iya nenek, Joko akan bangun dan sholat. Ucap Joko kepada nenek. Katanya kamu mau jadi orang yang hebat dan sukses. Kalau untuk sholat dan bangun pagi saja kamu malas-malasan begitu. Ucap nenek kepada Joko. Iya, nenek Joko akan bangun karena Joko mau jadi orang yang hebat dan sukses nanti, dan mengalahkan semua orang-orang yang telah jahat kepada ayah dan ibu. Ucap Joko kepada nenek dengan penuh semangat. Nah, begitu kamu harus selalu semangat biar jadi orang sukses. Ucap nenek pada Joko dengan tersenyum bahagia. Dengan semakin terang cahaya, matahari yang menerangi setiap sudut pada rumah gubuk tua itu menandakan jika hari benar-benar telah pagi, membuat semua penduduk desa bersiap untuk melakukan berbagai kegiatannya masing-masing. Setelah menyelesaikan tugas-tugas rumah serta menyiapkan peralatan pertanian, lalu dengan siap nenek bergegas untuk pergi ke sawah. Nenek, mau kemana? Tanya Joko kepada nenek. Nenek mau pergi untuk mengurus sawah dan ladang. Jawab nenek. Joko, mau ikut nenek? Sahut Joko kepada neneknya. Jangan ikut. Seperti biasa, kamu tunggu di rumah saja ya. Ucap nenek pada Joko. Tapi Joko hari ini mau ikut nenek, dan Joko bisa kok untuk bantu-bantu nenek di sawah. Ucap Joko dengan sedikit memohon kepada sang nenek. Baiklah, kalau mau ikut, tapi untuk hari ini saja. Lain kali kamu jangan ikut. Ucap nenek kepada Joko. Iya nenek. Sahut Joko dengan penuh gembira. Ayo kita pergi. Mumpung cuaca di hari ini belum terlalu panas untuk kamu. Ucap nenek pada Joko. Setelah melalui perjalanan yang jauh serta cukup melelahkan bagi Joko dan neneknya, akhirnya mereka telah sampai di tujuan, sawah dan ladang peninggalan orang tua Joko Samudro. Nenek kenapa berhenti? Apakah kita sudah sampai? Tanya Joko pada sang nenek. Iya, kita sudah sampai di sawah dan ladang milik peninggalan ayah dan ibumu. Jawab sang nenek, dan sambil beristirahat sejenak, nenek pun bercerita kepada Joko Samudro. Inilah sawah dan ladang milik ayah dan ibumu. Dulu nenek dan kakeklah yang mengurus semuanya. Tapi setelah kakek tiada, hanya nenek sendiri yang akan mengurus semuanya. Ucap nenek kepada Joko. Kenapa bukan ayah dan ibu saja yang mengurus sawah dan ladang ini? Tanya Joko pada nenek. Karena setelah ayahmu diangkat menjadi prajurit kerajaan dan ibumu sebagai pelayan raja, membuat mereka tidak mempunyai banyak waktu lagi
untuk mengurus sawah serta ladang ini, sehingga menitipkannya kepada nenek dan kakek, dan juga memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjaga dan membesarkan kamu yang waktu itu masih kecil. Walaupun orang tuamu sudah menjadi abdi kerajaan yang sibuk dengan tugas-tugasnya, namun mereka juga sesekali datang untuk menengok keadaan dirimu dan sekaligus memberikan upah untuk kami berdua. Ucap sang nenek kepada Joko dengan suara dan ekspresi wajah sangat sedih karena teringat dengan masa lalunya. Nenek, kenapa bersedih? Tanya Joko kepada sang nenek. Nenek bersedih karena teringat dengan kakek dan kedua orang tuamu. Karena mereka semua adalah orang-orang baik dan pemberani yang rela mati untuk melindungi semua penduduk desa ini dan menumpas kejahatan para perampok dan para pejabat-pejabat kerajaan yang rakus dan sewenang-wenang terhadap orang-orang miskin dan lemah. Sampai pada akhirnya mereka terbunuh dengan cara yang sangat tragis. Ucap nenek kepada Joko Samudro dengan suara serta ekspresi wajah yang penuh dendam. Memangnya apa yang terjadi pada ayah, ibu, dan kakek? Tanya Joko pada sang nenek. Waktu itu, seperti biasanya, apabila saat musim panen telah tiba, para warga di desa selalu merasa takut serta khawatir akan kedatangan para perampok yang telah disewa oleh para pejabat kerajaan yang rakus untuk mengambil paksa hasil panen warga desa dan hanya menyisakan sedikit saja untuk kebutuhan sehari-hari kami. Dan hal itu sudah berlangsung sejak 13 tahun lalu hingga saat ini. Dengan diterimanya ayahmu sebagai prajurit serta ibumu sebagai pelayan kerajaan, membuat kakek dan para warga lainnya untuk memberanikan diri melakukan kesepakatan dengan para perampok itu, supaya mereka tidak lagi mengambil terlalu banyak hasil panen dan upeti para warga. Namun pada akhirnya mereka menolak kesepakatan itu dengan menertawakan kami semua dan menganggap kesepakatan itu adalah lelucon bagi mereka. Jawab nenek kepada Joko. Lalu apa yang terjadi selanjutnya pada saat itu, nenek? Tanya Joko pada sang nenek dengan sangat penasaran. Yang terjadi adalah para perampok itu tetap ingin meminta hasil panen dan upeti para warga yang lebih banyak lagi, serta meminta 3 anak gadis untuk mereka. Jadikan pelayan untuk melayani mereka semua. Setelah mendengar semua itu, kakek dan beberapa warga pun menjadi sangat geram dan penuh amarah, sehingga kakek dan para warga lainnya melakukan perlawanan kepada para perampok itu. Namun naas, kakek dan beberapa warga lainnya tewas oleh para perampok itu. Melihat peristiwa itu, nenek tidak bisa berbuat apa-apa untuk membalas kematian kakekmu. Ucap nenek kepada Joko dengan suara dan ekspresi wajah yang menangis. Nenek, kenapa menangis? Ucap Joko dengan begitu polosnya, yang belum mengerti apa-apa tentang kehidupan ini dan rasa sakit kehilangan seseorang serta betapa kejamnya para perampok itu. Nenek hanya bersedih karena teringat dengan kakekmu. Jawab nenek kepada Joko. Lalu apa yang terjadi dengan ayah dan ibu? Pada saat peristiwa itu, ayah dan ibumu sedang berada di istana Kedaton. Dan setelah mendengar kabar tentang kematian kakek dan para warga, ayahmu segera bergegas pulang dan disusul oleh ibumu. Dan sesampainya mereka di rumah,
ayahmu sangat murka melihat keadaan kakek dan warga lainnya dengan kondisi yang sangat menggenaskan, serta keadaan desa yang telah porak-poranda. Dengan hati penuh kekecewaan serta amarah yang meluap-luap, dengan cepat ayahmu pergi untuk membalaskan dendam kepada para perampok itu. Dengan gagah dan beraninya ayahmu mendatangi markas dan memporak-porandakan seluruh tempat dan musuh yang menghalangi jalannya. Dan betapa alangkah terkejutnya ayahmu setelah pintu terakhir dihancurkan. Ternyata ada sosok orang yang selama ini sangat dihormatinya, yang menjadi dalang atas tewasnya kakek dan para warga, serta dalang dari semua kesengsaraan di desa selama ini. Ucap nenek kepada Joko. Memangnya siapa orang itu, Nenek? Tanya Joko lagi. Orang itu adalah Ki Demang Surotani dan Tumenggung Jayabaya. Mereka adalah orang-orang yang menyewa para perampok untuk melakukan pemerasan pada para warga, serta penculikan kepada anak-anak gadis untuk dijadikan pemuas nafsu mereka. Tidak mau terlalu banyak debat, ayahmu yang sudah dipenuhi api dendam dengan cepatnya menyerang keduanya. Pertarungan hebat pun terjadi. Sebagai seorang prajurit, ayahmu sudah sangat terlatih dalam setiap pertarungan. Dengan ilmu-ilmu, kanuragan, dan kedikdayaan yang dikuasai ayahmu, membuat ayahmu tidak pernah gentar berhadapan dengan siapapun. Akan tetapi, takdir berkehendak lain. Ayahmu kalah dalam pertarungan itu. Pertarungan yang tidak seimbang, yaitu 2 melawan 1. Ki Demang Sukotani dan Tumenggung Jayabaya, mereka adalah orang-orang sakti dan mempunyai kuasa di desa ini, sehingga akan sulit untuk dikalahkan. Ucap sang nenek kepada Joko. Lalu bagaimana dengan ibu? Tanya Joko lagi kepada sang nenek. Setelah mendengar kabar tentang kekalahan ayahmu, lalu ibumu berencana untuk mengadukan masalah ini kepada sang raja Prabu Indrajaya. Sebelum ibumu pergi, ibumu berpesan kepada nenek apabila dirinya tidak juga kembali hingga malam ini, maka cepatlah bawa Joko Samudro untuk meninggalkan desa ini dan selamatkan diri kalian berdua. Dan tanpa banyak bertanya, nenek pun menuruti pesan ibumu. Dan setelah itu, ibumu bergegas pergi menuju istana kerajaan untuk menghadap pada Gusti Prabu Indrajaya, serta ingin mengadukan semua masalah yang terjadi di desa. Ucap sang nenek kepada Joko. Lalu, apakah ibu telah berhasil untuk mengadukan semua masalahnya kepada sang Prabu? Tanya Joko lagi kepada nenek dengan sangat penasaran. Namun naas takdir juga telah berkehendak sama seperti ayahmu. Ibumu juga harus gugur dan mati saat berjuang menegakkan kebenaran. Ucap nenek kepada Joko. Memangnya apa yang terjadi kepada ibu saat itu? Tanya Joko pada sang nenek. Menurut kabar dari para warga yang pada saat itu melihat langsung ketika ibumu dicegat oleh Ki Demang Surotani dan Tumenggung Jayabaya beserta para anak buahnya, ketika ibumu sedang dalam perjalanan lalu dicegat oleh mereka. Mereka yang telah mengetahui bahwa ibumu adalah seorang pelayan kerajaan, sehingga mereka takut jika ibumu mengadu
dan menceritakan kepada Gusti Prabu Indrajaya mengenai semua masalah yang terjadi pada desa ini, termasuk dengan kematian ayahmu, sehingga mereka juga membunuh ibumu. Jadi belum sempat ibumu sampai ke istana dan menghadap pada Gusti Prabu Indrajaya untuk menceritakan semuanya. Namun ibumu dihabisi lebih dulu oleh Ki Demang Surotani dan Temenggung Jayabaya beserta para anak buahnya. Sementara nenek masih menunggu kedatangan ibumu, namun hingga larut malam ibumu tak kunjung pulang juga. Teringat dengan pesan ibumu untuk segera pergi meninggalkan desa jika dirinya tak kunjung pulang hingga malam hari. Dengan cepat nenek bergegas pergi untuk menyelamatkan diri bersamamu. Dan setelah 1 tahun berlalu, nenek membawamu untuk kembali ke desa tanpa sepengetahuan Ki Demang beserta para anak buahnya. Lalu apakah sekarang Ki Demang dan para anak buahnya tahu kalau kita masih tinggal di desa ini? Tanya Joko lagi pada nenek. Tentu mereka tidak tahu karena nenek selalu bersembunyi ketika para perampok itu datang untuk meminta upeti kepada warga desa. Jawab nenek pada Joko. Karena terlalu banyak bercerita, nenek hampir lupa dengan pekerjaan nenek. Iya nenek, sini biar Joko bantu nenek. Tidak usah Cu, biar nenek saja, ini sudah menjadi tugas nenek. Tidak apa-apa nenek, biar Joko ikut membantu nenek. Ya baiklah, kalau memang mau kamu seperti itu. Kamu memang anak yang berbakti. Ayah dan ibumu pasti sangat bahagia mempunyai anak seperti dirimu. Iya nenek Joko ingin menjadi orang yang hebat dan sukses, membuat ayah dan ibu bahagia di sana dan membantu orang-orang yang lemah. Ucap Joko kepada nenek dengan penuh semangat. Semakin tingginya dan teriknya cahaya matahari juga semakin membuat sang nenek merasa sangat kehausan dan kelelahan. Joko, apa kamu tidak merasa lelah dan kepanasan seperti nenek? Ayo sini, kita istirahat dulu. Ucap nenek yang sangat kelelahan. Iya nenek, tapi Joko belum capek. Nenek, Joko masih kuat kok nenek. Nenek istirahat saja dulu, biar Joko yang menyelesaikan pekerjaan nenek. Kamu jangan begitu Cu. Ayo sini, istirahat dan minum dulu, biar nanti nenek yang akan menyelesaikannya. Tidak nenek, biar Joko yang akan menyelesaikan pekerjaan ini. Nenek, istirahat saja dulu. Joko tidak capek nenek. Baiklah, kalau memang mau kamu seperti itu. Kamu memang anak yang hebat dan berbakti pada orang yang lebih tua. Sungguh akhlak sangat mulia. Orang tuamu pasti sangat bangga padamu. Tapi bagaimana bisa anak ini tidak merasa kelelahan dan kepanasan? Padahal cuaca hari ini sudah sangat memanas. Ucap nenek di dalam hati dengan rasa terheran-heran kepada Joko. Nenek, semua pekerjaan nenek sudah selesai. Apa masih ada yang mau dikerjakan lagi nenek? Biar Joko saja yang akan menyelesaikannya. Sudah selesai kamu bilang. Kenapa cepat sekali? Kamu pasti sangat kelelahan dan haus. Sana istirahat dan minum dulu. Ucap nenek pada Joko. Iya nenek, tapi Joko belum capek. Apa masih ada pekerjaan yang lain nenek? Sudah tidak ada lagi Cu. Ayo kita bergegas pulang. Oh iya nenek, tapi tubuh Joko semua penuh lumpur ini nenek. Apa tidak ada air untuk mandi dulu nenek? Oh, ya biasanya setelah selesai bekerja,
nenek selalu membersihkan diri ke sungai. Ayo kita ke sungai dulu, Cu. Ajak nenek kepada Joko. Di mana sungainya nenek? Apa ada sungai di sini nenek? Tanya Joko pada nenek. Iya, itu di sebelah sana. Ada sungai. Ayo cepat kita ke sana. Ayo, nenek. Sahut Joko kepada sang nenek. Joko dan sang nenek pun bergegas menuju ke sungai itu untuk membersihkan diri mereka. Jarak sungai yang berjauhan dari tempat sawah mereka sehingga membuat mereka harus berjalan lebih jauh lagi. Namun di tengah-tengah perjalanannya mereka dikejutkan oleh suara seorang wanita yang berteriak-teriak meminta pertolongan. Kenapa belum juga sampai? Apa sungainya masih jauh nenek? Iya, sebentar lagi kita sampai. Ucap nenek pada Joko. Joko Samudro yang bukan seorang anak kecil biasa, dia juga mampu mendengar suara seorang wanita yang sedang meminta pertolongan itu dari jarak ratusan mil jauhnya. Nenek, di sana seperti ada orang yang sedang meminta pertolongan kita. Harus segera cepat ke sana, nenek. Ayo, nenek. Kamu ini kenapa, Cu? Bagaimana kamu bisa tahu kalau di sana ada orang yang sedang meminta pertolongan nenek? Saja tidak mendengar adanya suara keributan di sekitar sini. Itu di sana, nenek Joko mendengar ada suara seorang wanita yang berteriak, meminta pertolongan dari arah sana. Ucap Joko kepada nenek dengan penuh kecemasan. Di sana memang sungai itu berada, Cu. Sebentar lagi kita akan sampai di sungai. Kita lihat saja apakah memang ada suatu keributan di sana. Ucap nenek kepada Joko Samudro. Begitu terkejutnya sang nenek ketika mereka telah sampai di hulu sungai melihat ada seorang wanita dalam keadaan yang tidak berdaya, dikelilingi oleh beberapa pria dengan membawa senjata diikat pinggang. Mereka dengan senangnya mencoba melepaskan pakaiannya dari wanita malang itu. Nenek, ayo kita tolong wanita itu. Jangan diam saja, nenek. Ucap Joko pada nenek. Tunggu dulu, Cu, sebaiknya kita tidak mencampuri urusan mereka. Lagi pula kita tidak bisa apa-apa untuk menolong wanita itu. Mereka adalah para perampok yang kejam dan bengis. Demi keselamatanmu, nenek tidak mau kamu kenapa-kenapa. Ayo kita tinggalkan tempat ini cepat. Ucap sang nenek pada Joko. Joko tidak mau pergi, nenek, sebelum Joko bisa menolong wanita itu. Ucap Joko pada nenek. Dan dengan cepatnya Joko berlari ke arah wanita itu untuk mencegah para pria itu menyentuh wanita itu lagi. Hentikan, jangan beraninya cuma sama perempuan memangnya. Kalian tidak punya ibu ya? Kalau berani sini lawan aku, Joko Samudro. Dengan beraninya Joko Samudro menantang para perampok itu dengan rasa penuh amarah karena telah diremehkan oleh seorang anak kecil. Dengan begitu bengis dan tanpa ampunnya para perampok itu menyerang Joko Samudro yang hanya seorang anak kecil. Namun dengan kekuatan yang tersembunyi dalam diri Joko Samudro membuat tubuhnya tidak mempan oleh serangan berbagai macam senjata. Karena merasa serangannya sia-sia, maka para perampok itu memutuskan untuk berhenti menyerang Joko dan segera meninggalkan wanita itu. Dengan perasaan yang berputus asa, para perampok itu bergegas pergi. Namun belum sempat untuk pergi, Joko Samudro memberikan satu serangan sebagai pelajaran untuk mereka. Hei, mau lari kemana kalian? Tadi katanya mau menghabisi kami semua. Rasakan ini, dasar para perampok yang rakus. Dengan hanya satu tiupan angin dari mulut Joko Samudro mampu membuat para perampok itu terpental, berjatuhan karena sedari lahir Joko sudah dianugerahi berbagai kekuatan dan kesaktian seperti memiliki otot kawat dan tulang bagai besi, mempunyai kekuatan tubuh luar biasa, pendengaran dan penglihatan yang luar biasa, dan mampu membuat pusaran angin yang dahsyat dari mulut dan pukulan
tangannya. Namun Joko Samudro yang masih seorang anak kecil belum menyadari kekuatan yang ada di dalam dirinya, termasuk sang nenek yang selama ini merawat serta membesarkan Joko Samudro dari kecil hingga remaja. Lahirnya Joko merupakan sebuah takdir dan anugerah dari Yang Sang Maha Pencipta untuk membawa perubahan di desanya, sekaligus untuk menjadi pahlawan bagi orang-orang yang lemah, memberantas segala keangkara-murkaan di bumi khususnya di tanah Jawa. Setelah dari peristiwa penyelamatan, wanita itu membuat Joko Samudro kecil beserta sang neneknya telah menyadari akan kekuatan hebat yang tersembunyi pada diri Joko Samudro. Tentu hal itu membuat perasaan sang nenek penuh dengan rasa heran sekaligus penasaran. Dari mana asal-usul kekuatan yang begitu hebat